Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Alhamdulillah senang sekali bertemu dengan teman-teman lagi dalam video MGB Garden. Semoga teman-teman sehat-sehat semuanya ya. Nah, di video kali ini saya mau recap kegiatan berkebun saya selama 3 minggu ke belakang. Yuk langsung aja ikutin. Nah teman-teman, sekarang saya mau update kebun secara singkat ya. Nah di sisi sini ada tanaman-tanaman merambat. Alhamdulillah udah mulai berbuah. Ini ada bakal buahnya. Apa ya ini? Kalau tidak oyong ya pari belut, saya lupa. Nah itu, lihat bakal buahnya. Terus juga ada labu. Lucu banget labunya. Merambat ke sini. Daunnya gede-gede labu, ada yang baru berbunga tapi nggak tahu ini apa. Terus kacang panjangnya warna merah. Wow, lihat banyak banget teman-teman, menyenangkan sekali. Nanam kacang panjang itu menyenangkan sekali karena gampang. Tuh lihat, panjang banget teman-teman, mau saya panen. Wow, panjang banget. Wow, wah, ure. Merambat sampai ke atas juga. Kalau yang ini timun. Wah ya, gimana ya, saya lihat kemarin udah banyak dipetik timunnya, tapi kayak lihat, oh ini tidak terdeteksi, tiba-tiba udah segede ini. Ya Allah, petik aja kali ya, nggak kelihatan. Wih, alhamdulillah. Kayaknya udah agak ketuaan ya, soalnya harus dari bawah kayak gini kalau lihat timun juga. Ada di luar juga ada ternyata, kelihatan ya. Tuh, menyempil. Oke. Sini ada pepaya, apel putsa, jeruk, murbeinya belum berbuah lagi. Jeruk. Terus yang di pinggir jalan, kailan. Tomatnya udah mulai berbuah, alhamdulillah. Ini tomat cherry ya. Ini banyak buahnya, alhamdulillah. Terus yang ini tomat mawar, mana ya? Kemarin lihat buahnya satu. Oh ini, yeay, tomat mawar. Ada pesawat lewat. Ini strawberry, thyme. Stroberinya udah mulai seger dan udah mulai berbunga. Wah, senang. Ada mint, mintnya subur banget teman-teman. Oh ini kering, belum saya siram. Di sini disiram. Mint juga, oregano. Ini juga mint yang lain. Karena saya pecinta mint ya. Jenisnya ini orange mint, ini mint spearmint atau common mint, ini choco mint. Ini apa namanya, menthol mint. Ini semayan siap pindah tanam. Kalau ini tanaman hias. Ini juga timun, mau dirambatin. Yang sini seperti yang teman-teman tahu ada kailan. Ini harus disiram pagi sore wajib, kalau enggak kasihan nanti layu, karena kan potnya kecil ya teman-teman. Di sini mau disiram. Nggak punya pegagan, rimbun banget pegagannya.
gagan yang kecil. Ada sawi-sawi, pakcoy. Ini sawi yang gede, iya, seger banget. Masih kangkung-kangkung. Yang ini kemarin udah dipanen, tapi bisa tumbuh lagi kalau kangkung beberapa kali panen ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan melihat cara saya untuk maintenance kebun ya, cara untuk merawat kebun. Langsung aja kita ikuti. Nah teman-teman, yang pertama saya mau membahas tentang media tanam. Nah kalau saya, karena tanahnya itu terbatas ya, media tanam yang saya pakai untuk menanam di pot-pot seperti ini adalah media tanam yang beli. Nah ini tips untuk teman-teman yang juga menggunakan media tanam beli. Perhatikan dua hal. Yang pertama, kita perhatikan dulu aromanya ya teman-teman. Kalau aromanya itu masih berbau tidak sedap seperti bau kotoran hewan gitu ya, bau menyengat, nah itu jangan dipakai dulu. Terus yang kedua, kalau baunya itu seperti bau pupuk kimia itu juga jangan dipakai dulu, karena mungkin dalam proses peracikannya media tanam itu memakai pupuk kandang atau mungkin pupuk kimia yang belum menyatu gitu ya, belum terfermentasi kalau pupuk kandangnya ya. Padahal kalau media tanam yang sudah siap dipakai itu baunya netral aja ya, seperti tanah pada umumnya. Terus yang kedua, kita lihat teksturnya ya. Kalau teksturnya itu masih tidak menyatu, masih terpisah gitu ya, karena kan dicampur bahan-bahan misalnya sekam atau tanah atau pupuk kandang kayak gitu kan kalau media tanam beli. Nah itu baiknya kita olah dulu. Nah kalau saya cara mengolahnya itu adalah dengan membuka media tanamnya, terus ditaruh di bak atau teman-teman bisa taruh di mana aja ya, di tempat gitu. Terus saya aduk-aduk untuk menurunkan suhunya juga ya, karena biasanya kalau langsung dipakai itu panas. Terus juga kita siram biar dia adem dan dibiarkan kurang lebih selama seminggu atau 2 minggu gitu ya teman-teman. Pokoknya dilihat dari dua hal itu tadi ya, bau sama teksturnya. Lanjut, kali ini saya akan menyiram tanaman ya dan memberi pupuk. Tapi sebelumnya ini saya katrol dulu embernya ya, karena ada ember yang di bawah yang cukup besar. Nah ini enaknya kalau punya katrol, nggak perlu susah-susah naikin ke atas. Tinggal kita ramu dengan mengisi air biasa. Ini saya pakai air sumur, pakai air pump juga bisa sih teman-teman. Terus ditambah pupuk organik cair yang dibikin sendiri, kira-kira perbandingannya 1:10, dan langsung aja kita siram-siram ke semua tanaman-tanaman kita ya. Baiknya sih nyiramnya kalau nggak pagi atau sore, pokoknya jangan sampai matahari yang terik banget gitu ya, jangan siang-siang ya teman-teman. Kita siram secara merata sama seperti kita siram-siram pada umumnya. Nah terus ini ada pohon tomat teman-teman. Pohon tomat itu biasanya punya tunas-tunas air gitu kan di pangkal-pangkal daun. Nah ini baiknya kita ambilin ya, biar fokus ke batang utama, fokus pembentukan buah. Nah seperti ini. Nah bisa langsung kita masukkan ke dalam komposter ya. Terus ini juga stroberinya berbunga. Ini juga mau saya potong sulurnya. Terus juga daun-daun kuning seperti ini teman-teman, kita juga harus ambilin. Daun-daun yang sudah tidak produktif seperti ini masukin aja ke komposter. Nah ini di bagian bawah ya teman-teman, ini juga saya mau cabutin tanaman-tanaman liar. Nah pokoknya tanaman-tanaman yang tidak kita butuhkan, karena ini dari kompos kan, dan disitu banyak biji-bijian yang dia akhirnya tumbuh sendiri. Nah itu bisa kita cabut dan kita kembalikan lagi ke komposter. Nah teman-teman, saya ada tips nih tentang menanam di dalam pot ya, khususnya di pot kecil. Yang pertama harus diperhatikan penyiramannya, karena kalau di pot itu kan terbatas ya sumber airnya. Tidak seperti kalau kita tanam di tanah yang akarnya itu bisa menjalar kemana-mana mencari air sendiri, sehingga sangat bergantung pada kita untuk menyiram. Terus potnya ini saya beri tatakan ya, ini piring plastik teman-teman, biar airnya itu tidak mudah menguap, dan juga untuk menahan biar tanahnya itu tidak mengotori lantai ya teman-teman. Dan kalau pas panas banget, tanaman tidak cepat kering. Nah ini karena saya nanamnya di lantai dan di pot-pot seperti ini, kalau ada tanah-tanah kayak gini nih biasanya saya tunggu kering dulu, terus saya sapu dan masukkan ke dalam komposter. Terus yang kedua, kita perhatikan jangan sampai ada rumput atau gulma yang ada di dalam pot itu, karena nanti akan berkompetisi dengan tanaman utama untuk menyerap nutrisi-nutrisi atau unsur hara yang ada di dalam potnya.
tanamnya. Jadi memang harus rajin untuk nyabutin rumput ya. Nah, selanjutnya adalah dengan kita memberi pupuk secara teratur ya. Kalau saya pakai pupuknya itu pupuk organik cair seminggu sekali gitu. Karena kan kalau di dalam pot seperti yang saya bilang tadi, sama seperti penyiraman itu kan memang terbatas ya sumber unsur haranya. Jadi memang kita yang harus effort untuk maintenance supaya kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi. Dan yang terakhir, kita juga harus rajin-rajin ngecek media tanamnya. Karena kalau kita nanam di pot itu, kalau kita nyiram kadang media tanamnya itu suka ikut hanyut, terkikis. Kalau media tanamnya itu turun, kalau akarnya udah menyumbul keluar kayak gini, ditambahin lagi media tanamnya. Terus juga harus dicek juga ini akarnya. Kalau akarnya udah mulai penuh seperti ini, tandanya minta untuk ganti pot yang lebih besar atau tanamannya bisa dipecah gitu ya. Itu dia sedikit tips tentang menanam di dalam pot. Oke, lanjut. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya di segmen yang paling menyenangkan, yang paling ditunggu-tunggu pastinya, yaitu panen-panen. Yuk langsung aja kita panen beberapa sayuran yang sudah siap ya. Kalau teman-teman ngikutin perjalanan kebun saya ini dari nol, dari kosong, nggak ada apa-apanya sampai sekarang, alhamdulillah. Yuk ikutin, kita panen dan kita masak-masak. Nah teman-teman, saya juga melakukan penyemaian secara berkala ya. Jadi biar stok sayur yang ada di kebun ini sustain, berkesinambungan, kira-kira 2 atau 3 minggu sekali ditanam yang baru. Jadi nggak perlu nanam sekali langsung banyak ya teman-teman. Kita nanamnya secukupnya tapi terus menerus. Nah sehabis panen biasanya tanahnya saya gemburin seperti ini ya teman-teman. Saya olah lagi, saya gemburin biar tidak padat. Terus bisa kita tambahkan media tanam yang baru dan bisa langsung kita tanemin lagi. Nah jadi kalau kayak gini kita bisa punya stok tanaman terus-menerus ya teman-teman. Karena ini masih baru pindah tanam, saya tutup dengan pot biar aman ya, biar nggak layu. Tapi kalau teman-teman pindah tanamnya sore sih nggak perlu biasanya ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga menjadi inspirasi untuk berkebun di rumah, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.